Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fathaillah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Game Turnamen atau TGT berbantuan media papan turnamen terhadap keaktifan belajar siswa pada materi hak dan kewajiban di kelas 4 SD. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Wulan Fitriani dengan ujung NPM 005, Kusuma Ayu Wandira dengan ujung NPM 012, Kelvia Osa Felenda dengan ujung NPM 013, Arini Siaga Dewi dengan ujung NPM 014, dan saya sendiri Salwa Aulia Basri dengan NPM 041. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian ini. Pada penelitian ini, kami mengangkat masalah rendahnya keaktifan belajar siswa kelas 4 SD. Banyak siswa yang masih pasif saat pembelajaran, karena kegiatan belajar masih berpusat pada guru dan kurang menggunakan media yang menarik. Kondisi tersebut juga terjadi pada materi hak dan kewajiban dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Siswa sering merasa bosan jika materi hanya disampaikan melalui metode ceramah. Jadi oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang lebih menarik dan melibatkan siswa secara aktif. Salah satu alternatifnya yaitu adalah model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen atau TGT berbantuan media papan turnamen. Model ini memungkinkan siswa belajar melalui diskusi, permainan, dan kompetisi yang sehat sehingga diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami melakukan penelitian mengenai pengaruh model pembelajaran TGT berbantuan media papan turnamen terhadap keaktifan belajar siswa kelas 4 SD. Selanjutnya fokus masalah. Di sini ada rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbentukan media papan turnamen terhadap keaktifan belajar siswa pada materi hak dan kewajiban di kelas 4 SD. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media papan turnamen terhadap keaktifan belajar siswa pada materi hak dan kewajiban di kelas 4 SD. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Di sini variabel X-nya itu model TGT ditambah media papan turnamen. Yang kedua, variabel Y, yaitu keaktifan belajar. Dan yang ketiga itu materinya itu hak dan kewajiban kelas 4 SD. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan dan pengalaman mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media papan turnamen dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa sekolah dasar. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Selanjutnya itu keaktifan belajar siswa. Menurut Mustafa tahun 2022, keaktifan belajar merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran yang berkontribusi terhadap keberhasilan belajar. Semakin tinggi keterlibatan siswa dalam pembelajaran, maka semakin besar peluang siswa untuk memahami materi yang dipelajari dan mencapai hasil belajar yang baik. Selanjutnya itu model pembelajaran TGT dan media papan turnamen. Menurut Liang dan kawan-kawan tahun 2021, model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen atau TGT
adalah model yang melibatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil heterogen yang bekerja sama memahami materi, kemudian mengikuti permainan akademik dan turnamen. Media papan turnamen berfungsi untuk membantu siswa memahami aturan permainan, memantau skor, serta menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan interaktif. Langkah-langkah model TGT meliputi penyajian materi, pembentukan kelompok, diskusi kelompok, permainan akademik, turnamen menggunakan papan turnamen, dan pemberian penghargaan kelompok. Pada penelitian ini, kami menggunakan penelitian yang relevan sebagai dasar bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media papan turnamen dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Model TGT memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dalam kelompok, berdiskusi, serta mengikuti permainan dan turnamen yang membuat pembelajaran lebih menarik. Dengan meningkatnya partisipasi dan keterlibatan siswa, diharapkan keaktifan belajar siswa juga meningkat. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, dapat dijelaskan bahwa penerapan model TGT berbantuan media papan turnamen akan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa, yang kemudian berdampak pada meningkatnya keaktifan belajar siswa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media papan turnamen terhadap keaktifan belajar siswa pada materi hak dan kewajiban di kelas 4 SD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest post-test design. Pada desain ini, siswa diberikan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi awal keaktifan belajar siswa. Setelah itu, diberikan perlakuan berupa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media papan turnamen. Kemudian dilakukan post-test untuk mengetahui perubahan keaktifan belajar setelah perlakuan diberikan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 2 Sidoarjo yang berjumlah 24 siswa. Karena jumlah populasi relatif sedikit, maka seluruh populasi digunakan sebagai sampel penelitian atau menggunakan teknik total sampling. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media papan turnamen, dan variabel terikat yaitu keaktifan belajar siswa yang diukur melalui 8 indikator keaktifan belajar. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada teknik dan instrumen penelitian. Yang pertama itu ada teknik pengumpulan data, yang pertama itu observasi, di mana observasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keaktifan belajar siswa saat mengikuti pembelajaran menggunakan model TGT berbantuan media papan turnamen. Kemudian yang kedua itu ada angket, itu diberikan kepada siswa untuk memperoleh data mengenai keaktifan belajar menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban yang telah disesuaikan dengan indikator penelitian. Kemudian yang terakhir itu ada dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa daftar siswa, profil sekolah, dan foto kegiatan penelitian. Kemudian ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada uji prasyarat, di mana uji prasyarat ini ada uji normalitas, uji homogenitas, dan yang kedua itu ada uji hipotesis, independent sample test signifikan kurang dari 0,5 bahwa HA diterima. Kemudian tahap dan jadwal penelitian. Tahapan kegiatan yang pertama itu persiapan, di mana persiapan ini ada proposal, instrumen, dan izin. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan, ada pretest, perlakuan, dan post-test. Untuk yang ketiga itu analisis data, dan yang keempat itu penyusunan laporan dengan jadwal Januari sampai Juli 2026. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui model pembelajaran TGT berbantuan media papan turnamen. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.